إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها المسلمون عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله. Tidak ada yang paling berharga bagi kita dalam hidup ini selain dari kebenaran. Berada di atas kebenaran, berpegang teguh kepada kebenaran dan istiqomah di atas kebenaran. Allah Azza wa Jal telah menjanjikan keselamatan kepada siapa saja yang tetap mengikuti kebenaran. Allah berfirman, "Wattabi'uhu la'allakum tahtadun." Ikutilah oleh kalian kebenaran agar kalian mendapatkan petunjuk. Allah juga berfirman, "Wa in tuti'u tahtadu." Jika kalian menaati kebenaran, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Allah juga menegaskan, "Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu disebutkan bahwa la ya'ti 'amun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Tidak akan datang suatu zaman melainkan yang setelahnya akan lebih buruk daripada yang sebelumnya hingga kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Sungguh kita ada di penghujung zaman. Sungguh kita ada di akhir zaman. Itu artinya kita ada di puncak kejelekan, puncak keburukan, puncak syahwat, puncak syubhat, puncak segala macam bentuk fitnah. Kita bersama-sama merasakan, kita bersama-sama melihat, kita bersama-sama mendengar begitu cepat terjadinya perubahan dalam segala hal. Sampai pun perubahan dalam keadaan seseorang. Dari baik menjadi buruk, dari buruk menjadi baik, dari iman menjadi kafir, dari kafir menjadi iman, dari taat menjadi fasik, dari fasik menjadi taat. Benarlah apa kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi kafiran mu'minan wa yusbihu kafiran." Seseorang bisa jadi di waktu pagi dalam keadaan memiliki iman, tetapi saat datang waktu sore ia menjadi kafir.
Atau di waktu sore ia dalam keadaan beriman, tetapi ketika datang waktu pagi ia menjadi kafir. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dari semua ini kecuali kebenaran. Kebenaran itu, ayyuhal muslimuna ibadallah, adalah tauhid. Kebenaran itu adalah sunnah. Kebenaran itu adalah kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kebenaran itu adalah manhaj salaf, mengikuti metode beragama orang-orang soleh terdahulu, dari generasi para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Inilah jalanku yang lurus, ikutilah jalan ini. Janganlah kalian menjauhi jalan ini. Jangan kalian mengambil jalan yang lain, sehingga akan membuat kalian semakin jauh dari jalannya Allah Azza wa Jalla. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajib. Hendaknya kalian semua berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang mereka telah mendapatkan petunjuk. Peganglah kuat-kuat sunnah itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihi ma lam tadillu abada, kitabullah wa sunnati. Telah aku tinggalkan untuk kalian semua dua perkara. Selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan pernah tersesat. Kitabullah dan sunnahku. Ayyuhal muslimuna ibadallah, seseorang tidak akan jatuh dalam kejelekan, tidak akan terjerumus dalam keburukan, tidak akan terjerumus ke dalam syahwat, tidak akan terjerumus ke dalam syubhat, tidak akan terkena berbagai macam fitnah, kecuali kalau dia meninggalkan kebenaran dan tidak sabar di atasnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, fal fitnatu imma min tarkil haq wa imma min tarkis sabr. Fitnah itu terjadi bisa disebabkan karena meninggalkan kebenaran, dan bisa disebabkan karena tidak sabar. Berpegang teguh kepada kebenaran itu berat. Terkadang seseorang ketika berpegang teguh kepada kebenaran, ia diuji oleh dirinya sendiri, diuji oleh keluarganya, diuji oleh anaknya, diuji oleh istrinya, diuji oleh suaminya, diuji oleh bisnisnya, diuji oleh kedudukannya, diuji oleh lingkungan sekitarnya, diuji oleh kemiskinan. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami benar-benar akan menimpakan kepada kalian ujian dengan sedikit rasa takut yang kalian rasakan, sedikit kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Tetapi sampaikan kabar gembira kepada mereka yang mampu bertahan dan bersabar. Sabar itu berat, tetapi besar pahalanya. Allah Azza wa Jalla menyatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala yang akan diberikan kepada orang-orang yang bersabar itu tanpa batas. Ayyuhal muslimuna ibadallah, ada 3 hal yang seharusnya menjadi perhatian kita. Ketiga hal yang dimaksud, yang pertama adalah jangan sekali-kali tinggalkan kebenaran setelah kita mengetahuinya. Man tarakal haqq ibtuliya bil batil. Barang siapa yang coba-coba meninggalkan kebenaran, maka ia akan ditimpa dengan kebatilan.
Kata Syekh Al-Allamah Ad-Doktor Salih bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, hadihi sunnatullah allati la tataghayyar wa la tatabaddal. Ini adalah sunnatullah yang tidak akan pernah mengalami perubahan dan pergantian. Ba'dul muslimin taraku kitab Allah wa sunnat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akhadhu bi aqwalin nas wal mantiq wa ahli kalam. Ketika sebagian kaum muslimin meninggalkan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka pada akhirnya mereka akan berpegang teguh kepada pendapat-pendapat manusia, kepada mantik, kepada ahli kalam, filsafat, wal'iyadu billah. Man taraka madhhab ahli sunnah akhadhu bimadhhabil firaqid dhallah. Barang siapa yang meninggalkan madhab ahli sunnah, maka pasti dia akan berpegang teguh kepada mazhab kelompok-kelompok yang sesat dan menyimpang, wal'iyadu billah. Ayuhal muslimuna ibadallah. Yang kedua, jangan sekali-kali menentang kebenaran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit di dunia. Ia akan terlantar, celaka, dan kami akan bangkitkan ia pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Yang ketiga, jangan sekali-kali remehkan kebenaran ketika kita sudah mengetahuinya, sebab tidak ada setelah kebenaran kecuali kebatilan. Fama ba'dal haqqi illa dhalal. Kata Allah, tidak ada setelah kebenaran melainkan kesesatan dan kebatilan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk tetap istiqomah di atas kebenaran hingga ajal menjemput kita. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Di saat-saat yang seperti ini, penting bagi kita untuk kembali mengingat pesan yang dulu pernah disampaikan oleh Imam Abul Aliyah Rufai bin Mihran Ar-Riyahi rahimahullah. Beliau rahimahullah ta'ala berpesan, pertama, ta'allamu al-Islam, fa idza ta'allamtumuhu fala targhabu anhu. Pelajari oleh kalian Islam. Ketika kalian sudah mempelajarinya, maka jangan sekali-kali kalian benci. Mempelajari Islam bukan untuk dibenci, bukan untuk dijauhi, bukan untuk dimusuhi. Islam dipelajari untuk diamalkan. Jangan sekali-kali kalian benci ajaran-ajaran Islam. Alaikum bis-siratil mustaqim fa innahul Islam. Kemudian yang kedua, kata beliau rahimahullah, hendaknya kalian berpegang teguh dan tetap berada di atas jalan yang lurus, karena sesungguhnya jalan yang lurus itu adalah Islam. Berikutnya yang ketiga, wala tanharifu anhu shimalan wa yaminan. Jangan sekali-kali kalian berpaling dari jalan yang lurus ke kanan dan ke kiri. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Inilah jalanku yang lurus, ikutilah jalan ini. Kemudian pesan yang keempat, wa alaikum bisunnati nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kalian tetap istiqomah, komitmen, berpegang teguh kepada sunnah Nabi kalian, karena sunnah adalah penyelamat. Kata para ulama, as-sunnatu
Safinatu Nuh, sunnah itu bagaikan perahunya Nabi Nuh. Man rakibaha naja wa man takhallafa anha ghariq. Siapa saja yang mengendarainya maka ia akan selamat, tetapi siapa saja yang berpaling darinya maka ia akan celaka. Karena itu jika kita ingin selamat, tidak ada kata lain kecuali berpegang teguh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kebenaran yang sesungguhnya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, wa iyyakum wa hadhil ahwa, jauhi oleh kalian hawa nafsu. Karena hawa nafsu inilah yang membuat kalian benci kepada syariat Islam, kepada ajaran-ajaran Islam. Hawa nafsu inilah yang akan membuat kalian jauh dari jalan yang lurus. Hawa nafsu inilah yang membuat kalian menentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa mal adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Tidak ada yang lebih sesat selain dari orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa ada petunjuk dari Allah. Ayuhal muslimuna ibadallah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari berbagai macam kejelekan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita semuanya dari berbagai macam keburukan, melindungi kita dari syahwat, melindungi kita dari syubhat, melindungi kita dari segala macam bentuk fitnah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Tsabbit qulubana ala tauhid. Tsabbit qulubana ala sunnah. Tsabbit qulubana ala minhajis salafis salih. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر، وأستغفر الله لي ولكم وأقيموا الصلاة.